keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan Allah, apa kabar bagi setiap pemirsa yang ada di rumah? Malam hari ini kita bertemu kembali dalam Komsel Online Service. Kita berharap setiap daripada warga kerajaan Allah yang ada di rumah, semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan dan perlindungan yang Maha Kuasa. Dan saya tidak lupa sebelumnya akan menyapa setiap daripada teman-teman kita yang di studio. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Yes, luar biasa ya. Kelihatan sekali soalnya. Yang di sebelah kanan ini agak-agak seger-seger semua ya. Tapi tetap sehat-sehat semua ya. Amin ya. Amin. Ya, oke. Baiklah, sebelum kita memulai komsel pada malam hari ini, saya akan berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan dalam Komsel Online Service ini. Apa yang boleh kami saksikan pada malam hari ini, setiap daripada pujian penyembahan yang kami naik, semuanya satu untuk nama-Mu dipermuliakan. Ambil alih Tuhan Yesus untuk Komsel Online pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini, di tempat daripada warga kerajaan Allah yang juga menyaksikan Komsel Online ini. Dan kami alaskan setiap doa dan permohonan kami ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, amin, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Senaramo, kenayanamo, oh haleluya. Singgahlah Tuhanmu, Iyananayanamo. Haleluya. Senanayanaramo. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Amin. Kami percaya Tuhan. Yesus sanggup. Yes, benar Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes, benar Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memulihkan daripada kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya, sungguh luar biasa ya. Hanya Yesus yang memang sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Seburuk apapun kondisi kita, Dia sanggup melakukan melebihi daripada kita pikirkan. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita Bernike Mariati, bagaimana karya Tuhan dinyatakan sempurna dalam kehidupannya. Shalom. Ya, shalom. Saya ingin bersaksi tentang bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya di Bali sejak 2015 sedang menjalankan usaha salon di Kedonganan. Dulu saya orang yang susah mengampuni. Saya sangat membenci seseorang dalam hidup saya dikarenakan kehidupan kelam saya yang saya alami sejak usia 13 tahun. Saya sangat membenci mantan suami saya karena perlakukannya terhadap saya dengan sangat tidak adil. Bahkan saya mencoba bunuh diri berulang kali dengan berbagai cara. Salah satu cara saya dengan melarikan diri ke hutan. Saya pernah tinggal di hutan selama 3 hari 3 malam tanpa makan minum. Saya bawa ke hutan hanya Alkitab. Saya berdoa meminta Tuhan untuk mencabut nyawa saya atau nyawa saya kasih ke orang yang membutuhkan. Tapi hal itu tidak terjadi. Saya akhirnya merayap untuk mencari orang tua karena kelaparan berjam-jam dari hutan. Akhirnya bapak saya menyambut saya dengan pelukan dan air mata. Dan hal ini membuat saya sangat trauma dan mengalami kepahitan selama bertahun-tahun. Bahkan saya berpikir jika saya diizinkan untuk membunuh orang, saya ingin membunuh mantan suami saya. Karena
saya diperlakukan dengan tidak adil. Dan tidak hanya kepada mantan suami, saya juga mengalami kepahitan kepada orang tua. Orang tua saya memaksa saya untuk menikah sejak umur 13 tahun. Saya merasa dijual dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi setelah saya ingin bertobat dan mengambil keputusan untuk memberi diri, setelah saya mengambil keputusan untuk bertobat dan melepaskan diri dari belenggu yang mengikat hidup saya, akhirnya saya diajak oleh saudara saya untuk dilayani secara pribadi oleh hamba Tuhan. Akhirnya saya bertemu dengan Kak Evi dan Kak Yosua. Saya dilayani pemuritan tanggal 24 Mei 2021 dan lanjut doa pelepasan tanggal 27 Mei 2021. Pada saat saya dilayani pelepasan, saya merasa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya merasa Tuhan Yesus memeluk saya sampai saya menangis histeris karena saya merasa tidak pantas. Tapi saya mendengar suara Tuhan bahwa saya berharga di mata Tuhan. Amin. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberi diri di baptis selam pada tanggal 28 Mei 2021. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Kak Evi dan Kak Yosua, bisa membimbing saya, membawa saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Setelah pertobatan saya masih butuh banyak bimbingan dan dukungan untuk pertumbuhan rohani saya. Saya sangat bersyukur memiliki keluarga komsel, keluarga komunitas kerajaan Allah. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih juga pada Tuhan karena Tuhan masih memberkati saya hingga sampai detik ini. Saya masih diberkati Tuhan hingga sampai saat ini dengan kesehatan, damai sejahtera, usaha dan sukacita. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Ya, kalau kita mendengar kesaksian daripada saudari kita Bernike Mariati dalam kondisi putus asa, lari ke hutan, pingin mati berkali-kali, bahkan sudah berusaha bunuh diri berkali-kali. Tapi satu hal, karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kehidupan Bernike Mariati, maka dengan cara dan kuasanya Tuhan membawa dia ke Bali, dipertemukan oleh hamba-hambanya, saudara-saudaranya untuk membawa anaknya yang terkasih, Bernike Mariati, kembali kepada Bapa. Sungguh luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu ragu akan penyertaan dan kasih setia Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Seburuk apapun keadaan kita, yakin dan percaya Dia hidup dan Dia, Yesus, sudah memberikan hidupnya buat kita. Haleluya. Amin ya. Terima kasih. Sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari saudari kita RC, Abigail RC ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, yang pada awalnya bertahun-tahun dia memutuskan mengeraskan hati ya, sampai pada suatu titik 3 tahun. ya, anaknya Abigail RC mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saya silakan Abigail RC. Shalom. Shalom. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya dulu orangnya sulit sekali memaafkan kesalahan orang lain, menyimpan akar pahit terhadap kedua orang tua saya. Hal ini terjadi karena dulu saya diserahkan kepada nenek saya waktu masih 1 tahun 9 bulan. Dari situ saya belum tahu di mana kedua orang tua saya. Habis itu tahun 2015 baru mengetahui bahwa saya itu masih punya kedua orang tua. Dari situlah saya itu benar-benar benci kedua orang tua saya. Kebencian itu saya berpendam.
bertahun-tahun. Tahun 2018, nenek yang begitu saya cintai meninggal dunia. Di situ saya dirasuki oleh arwahnya, pingsan berjam-jam. Terus Tante Evi sama Om Yosua datang mendoakan saya. Habis itu saya terlepas dari roh arwah itu. Habis itu saya ambil keputusan untuk dibaptis selam. Saya sebelum baptis selam, Tante Evi sama Om Yosua memuridkan saya. Lewat 3 minggu saya dibaptis. Puji Tuhan, saya bisa memaafkan kedua orang tua saya, karena itu Tuhan masih mengasihi saya untuk bisa berubah. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Bisa memaafkan kedua orang tua saya. Habis itu, karena Tuhan, pakailah hidup saya untuk bisa berubah. Karena Tuhan memberkati saya dengan sukacita. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya. Jadi waktu saudari kita si RC ini dirasuk dengan kuasa kegelapan, ceritanya waktu itu siang hari ya, si RC ini sempat kuasa kegelapan itu, dia itu mau mencekik lehernya sendiri ya. Iblis itu memang berusaha begitu. Ini kesaksian dari teman-temannya yang pegang dia waktu itu. Tapi satu hal, sejak dia mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh, yang terutama akar permasalahannya itu adalah dia menyimpan kepahitan yang bertahun-tahun kepada orang tuanya. Ketika dia dilayani untuk melepaskan pengampunan, maka hari itu dia terlepas dari segala ikatan yang selama ini, selama 3 tahun sebelumnya memang saudari kita RC sudah ikut komsel ya. Ikut komsel tapi belum mengambil keputusan dia untuk benar-benar berbalik dari melepaskan pengampunan itu. Tapi sampai suatu titik ya, dia mengalami kerasukan dan pingsan selama 3 jam. Akhirnya dilepaskan, dia mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi hidupnya. Amin ya RC ya. Dan sejak hari ini sudah tidak ada lagi ya kuasa-kuasa kegelapan. Amen. Ya, yang mengganggu dia lagi. Dia sudah dimerdekakan, dimenangkan. Oh, haleluya. Ya. Gitu. Gimana? Ya. Jadi dimerdekakan, dimenangkan oleh karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mendengarkan kesaksian daripada Ibu Landawati ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Bahwa apa yang sudah diperbuat, yaitu benih yang terbaik dari putrinya almarhum, telah memberikan buah yang luar biasa. Ya, saya persilakan. Hari ini saya bersaksi atas kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya yang sangat luar biasa. 5 tahun yang lalu, putri saya satu-satunya telah berpulang ke rumah Bapak di sorga dengan keadaan sakit. Saya merasa kehilangan, merasa ada bersalah yang menghantui saya. Sejak itu saya sudah tidak pernah lagi sembahyang dengan cara keyakinan saya yang lama. Jalannya waktu mengalami proses penghiburan buat saya adalah cucu saya yang masih berumur 10 bulan waktu itu. Hanya kebesaran Tuhan, sebuah mujizat dengan kelahiran cucu saya.
pada awal tahun 18 saya bertemu dengan Bapak Yosua dan Ibu Evi. Dia memberitakan Injil kebenaran Tuhan, keselamatan Tuhan Yesus kepada saya, tapi saya berkeras hati. Pada awal tahun 2021, saya mendapat cobaan yang sangat luar biasa, tapi saya tidak tahu harus minta perlindungan kemana, karena selama 5 tahun saya sudah tidak pernah lagi sembahyang, dan sepertinya hidup saya tidak mempunyai iman. Dan saya sejak itu mulai mengambil Alkitab, membaca firman Tuhan, saya berdoa terus. Teman-teman saya orang Kristen setiap hari mendoakan saya, mengirimkan saya lagu-lagu rohani. Dan saya bertemu lagi dengan Bapak Yosua dan Evi. Di sana saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya minta dibaptis. Pada awal bulan Juni, saya datang ke Bapak Yosua dan Ibu Evi. Saya mulai dimuridkan. Di dalam pemuridan saya tahu arti kebaptisan Islam dan mengajarkan saya doa-doa yang benar dan keselamatan bagi saya. Pada tanggal 25 saya pelepasan, tanggal 24 malam saya tidur. Sebelum sekitar pukul 11 malam, tapi saya belum tidur, saya masih sadar. Saya didatangi oleh sebuah kepala mendekati saya terus, tapi saya bangun tidak bisa, saya ingin menjerit tidak bisa, saya masih sadar, saya belum tidur. Terus saya berteriak, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Terus ada yang mengikutinya dari belakang, lebih dari 1 orang, darah Yesus, darah Yesus. Kepala itu pun menghilang, saya terus mau bangun tidak bisa, saya masih sadar, saya belum tidur. Terus dari hadapan saya datang seorang yang berjubah putih, mengangkat saya mengangkat saya. Itu adalah Tuhan Yesus yang menerima saya. Dan saya terbangun, saya sangat sadar, saya belum tidur, saya ingin berteriak, saya ingin tidak bisa. Besoknya saya pelepasan tanggal 25 Juni, saya pelepasan di sebuah ruangan dipimpin oleh Bapak Yosua dan Ibu Evi. Saya melepaskan pengakuan dosa. Saya waktu pelepasan saya merasa saya menangis sejadi-jadinya. Seluruh badan saya luar biasa sakitnya. Dan saya berteriak, saya berteriak serasa bukan di sebuah ruangan, tapi di sebuah lapangan yang sangat luas, dan suara saya bergema, itu yang saya rasakan. Badan saya sakit semua, seperti tulang saya seperti lepas semua. Dan setelah pelepasan badan saya merasa ringan, dan sebelum pelepasan di kepala saya di belakang sudah berapa tahun terasa sakit seperti ada benjolan di belakang. Tapi semenjak pelepasan itu
tidak ada. Saya pikir itu sebuah akar pahit yang menumpuk di kepala saya. Karena setelah bertahun-tahun saya merasakan pergumulan hidup. Setelah saya pelepasan, badan saya merasa ringan, rasa sakit kepala saya sudah hilang dan benjolan kepala itu juga sudah hilang. Terus tanggal 29 Juni saya baptis selam. Semenjak saya dibaptis, berkat Bapak Yosua dan Ibu Evi, iman saya menjadi tumbuh. Tadinya saya hidup seperti tidak beriman, sekarang iman saya menjadi tumbuh. Dan anak saya sangat mempunyai benih yang sangat baik, membuat mamahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian Haleluya. kesaksian saya. Terima kasih Bapak Yosua dan Ibu Evi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kita sudah mendengar setiap kesaksian dari teman-teman Komsel pada malam hari ini, kita bersyukur bahwa setiap kesaksian yang mereka sampaikan itu, itulah yang mereka alami. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, pada malam hari ini yang kita akan baca, yaitu terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, dikatakan begini firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi jelas firman Tuhan ini dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Makanya tadi mereka saksikan, tadi Yanti bersaksi ya, bahwa hidupnya bertahun-tahun diintimidasi oleh kuasa iblis, yaitu dendam, ya, dendam sama suami. Tetapi tadi kita sudah mendengar kesaksiannya bahwa Yesus sanggup merubah, Yesus sanggup menyembuhkan setiap luka-luka itu, yaitu setiap kepahitan, setiap dendam apapun. Nah, kami yang melayani, kami tahu bahwa ketika kuasa iblis itu diusir dari seseorang, ya, itu mereka mengalami manifestasi yang begitu luar biasa. Ya. Kita melihatnya, kalau kita tidak biasa untuk melayani, kita ketakutan. Tetapi itulah pekerjaan iblis, merusak setiap orang percaya. Jadi salah satu tadi yang disaksikan oleh Yanti, ya, nama aslinya Yanti, setelah dibaptis namanya Bernike, ya. Jadi Tuhan merubah hidupnya sehingga kita merubah namanya, menggantikan namanya Bernike, ya. Bernike artinya apa? Pembawa kemenangan. Nah itu ya. Jadi tadinya dia diintimidasi, dituduh oleh iblis, tetapi setelah mengalami perubahan zaman Tuhan, dia mengalami perubahan daripada Tuhan. Makanya dikatakan berkemenangan. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Mungkin warga kerajaan yang nonton saat ini ada yang mengalami sama dengan apa yang dialami oleh Yanti tadi, ya. Dia diintimidasi, dikejar-kejar oleh ketakutan,
dikejar-kejar oleh iblis, tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya dirubah oleh Tuhan. Haleluya. Itulah pekerjaan iblis. Kerjanya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau sekarang kita lihat situasi yang ada saat ini yang dialami oleh seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa ini, bahkan sampai ke luar negeri, yang kita alami hari-hari ini. Ya, banyak korban jiwa, banyak orang yang meninggal karena virus ini. Tetapi disitulah kita melihat bahwa kita harus peka melihat situasi yang ada hari-hari ini. Kita tetap taat dengan protokol kesehatan. Kita menghormati pemerintah, ya. Tapi lebih dari itu kita harus senantiasa minta perlindungan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan senantiasa setiap hari kepada kita. Sehingga kita terluput dari setiap ancaman-ancaman iblis. Kenapa? Karena iblis itu hanya tujuannya membunuh, membinasakan. Ya. Tadi kita dengar kesaksian-kesaksian tadi, ya. Dari 3 kesaksian yang kita dengar tadi bahwa mereka semua mengalami hal yang sama, yaitu jenderal kuasa iblis yang menguasai mereka itu adalah kepahitan. Nah, kalau kehidupan kita sudah hidup dalam kepahitan, maka gampang iblis itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hidup kita akan hancur, hidup kita akan tidak punya tujuan hidup. Kenapa? Karena kepahitan itu menguasai hidup kita. Nah, tadi Tante Lindawati bersaksi. Dia juga bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, hidup dalam kepahitan. Ya. Tetapi Tuhan merubah. Mungkin tadi tidak semua disaksikan, kalau semua lama. Tapi sebenarnya bertahun-tahun dia juga mengalami kepahitan sama saudara dekatnya sendiri. Tapi itulah pekerjaan iblis. Jadi berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Berusaha untuk membunuh, yaitu damai sejahtera dalam setiap keluarga. Itulah pekerjaan iblis. Maka kita harus peka melihat apa yang menjadi pekerjaan iblis. Nah, hari-hari ini juga apa yang dialami bangsa kita Indonesia. Ya, hari-hari kita melihat bahwa banyak perceraian terjadi. Perampokan, pencurian. Kenapa? Karena yaitu desakan ekonomi. Sebenarnya orang hidup dalam perceraian, meninggalkan istri atau suaminya. Itu kenapa? Ekonomi. Sekarang kan kita lihat yang terjadi hari-hari ini. Bahwa itu pekerjaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan setiap keluarga-keluarga. Dengan keadaan yang kita alami saat ini. Tapi kita harus hidup apa yang dikatakan Tuhan untuk tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kita untuk kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam keselamatan Tuhan. Tadi dikatakan Tante tadi, ya. Tante Landawati katakan bahwa saya mengenal keselamatan. Bertahun-tahun dia, ya, kami dekatin, ya, kami injili, ya, kami sampaikan firman, tapi masih mengeraskan hati. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Tante ini sendiri menyerahkan hidup untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Tadi dikatakan luar biasa. Tadi dikatakan Tante apa? Benih ilahi. Yaitu anaknya yang dipanggil oleh Tuhan. Anak satu-satunya. Ya, dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Sakit waktu itu. Waktu itu komsel di tempatnya saya. Jadi dia setia sekali ke komsel sampai jadi sekretaris komsel.
Dalam keadaannya sampai sudah jalannya terpincang-pincang tapi tetap datang komsel. Nah itulah yang Tuhan kerjakan buat ibunya. Sekarang percaya Yesus. Ya. Sekalipun benih itu tertanam, ya, maksudnya anaknya dipanggil oleh Tuhan, tapi satu jiwa diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan, termasuk tante ibunya. Haleluya. Luar biasa kan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu pekerjaan iblis yang sudah saya katakan tadi. Sekarang kita melihat kabar sukacita, kabar gembira bahwa dikatakan Yesus apa? Aku datang supaya mereka apa? Tadi lanjut lagi. Aku berkata kepadamu, ketika aku datang supaya malah mereka mempunyai hidup. Ya, terus dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Masih ayat di situ ya. Yohanes 10. Dikatakan apa? Bahwa Yesus datang supaya apa? Supaya mereka mempunyai hidup. Makanya saya katakan firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, Yesus datang memberi hidup. Ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita diberikan, yaitu kehidupan yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka jaminan kehidupan kita pasti masuk surga. Amin. Tapi bukan berbuat dosa terus masuk surga, enggak. Maksud saya kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh dan melakukan firman sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali, maka kita berhak memiliki kerajaan surga itu. Haleluya. Haleluya. Gitu ya. Jadi kalau Yesus datang dalam kehidupan kita itu memberi hidup, bukan memberi kematian, bukan memberi kebinasaan, tapi memberikan kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, terus lanjut lagi, naik lagi. Kita lihat atasnya dikatakan. Setelah hidup apa lagi tadi? Berkelimpahan, ya. Jadi dua janji Tuhan di sini di Yohanes 10 ini, setelah dia berikan kehidupan, dia juga memberikan kelimpahan. Ayat di sini bukan bilang apa ketika kita percaya Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, kita menjadi orang kaya, kita tidak kekurangan, enggak. Tetapi Tuhan berjanji, Dia senantiasa memberkati kehidupan kita. Bukan harus kaya orang dikatakan kelimpahan. Tetapi Tuhan berjanji di sini, Dia berkata, aku memberikan segala kelimpahan. Kelimpahan dalam kehidupan kita. Bicara berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Ya, kalau kita kupas ayat ini lama ya. Tapi karena kita komsel kan ada batas waktunya. Jadi Tuhan berjanji buat hidup kita, mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita diselamatkan dan percaya Yesus dan kita memiliki kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Untuk meneguhkan ayat ini juga saya akan melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 18. Jadi dikatakan gini firman Tuhan, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ayat ini luar biasa sekali. Jadi setiap anak-anak muda maupun orang-orang tua yang datang untuk kami layani ya di dalam kehidupan kami ya. Jadi begitu banyak anak-anak muda yang diikat oleh kuasa kegelapan ya. Tadi si Elsie bersaksi bahwa siang-siang bolong dia dirasuk oleh roh dari neneknya ya. Waktu itu saya ditelepon supaya datang untuk doakan. Memang sudah ada yang berdoa waktu itu. Tapi tidak tahu kok belum lepas-lepas ya. Tapi kuasa Tuhan
ya. Jadi ketika saya datang ke sana, Tuhan sudah berbicara bahwa anak ini bukan neneknya yang menguasai dia, ya, tetapi roh yang ada di sini, ya, di pulau ini. Jadi waktu itu dia dirasuk sama kuasa kegelapan, dan nama Yesus itu berkuasa. Cuma saya katakan dalam nama Yesus, kuasa iblis yang ada pada dia, aku katakan keluar dalam nama Yesus, ya. Kalau berontak, makanya ini ada ayat ini dikatakan, kalau dia berontak, ronta-ronta, baru kita katakan, aku ikat engkau dalam nama Yesus. Maka tidak bisa bergerak. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu dalam dunia pelayanan perbahasan. Ya, kalau dia sudah berontak, ya, mukul-mukul atau menghancurkan barang-barang, kita baru pakai ayat ini. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Jadi makanya sekuat apapun orang itu kalau dikuasai kuasa kegelapan, kalau sudah pakai nama Yesus untuk mengikat pasti lepas. Jadi dia terlepas dan ambil keputusan itu dibaptis. 3 tahun kami layani mereka di Komsel. Baru bulan berapa kemarin? Baru bulan Juli, baru ini. Jadi puji Tuhan di masa Corona ini 2 tahun ini, jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dikirim untuk dilayani. Ya, termasuk Tante Indawati ini benar-benar jiwa yang terhilang yang Tuhan bawa lagi untuk kembali. Ya, dia dari kepercayaan lain tapi percaya sama Yesus Kristus Tuhan ketika melihat mujizat Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan anaknya. Jadi itu firman Tuhan dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Jadi ini bicara tentang sekarang ini yang kita alami ini. Ya, kadang-kadang hari-hari ini banyak orang-orang yang takut. Mungkin di rumah sana engkau sedang menonton siaran ini, engkau dalam ketakutan, dalam intimidasi. Itu adalah pekerjaan setan yang sudah saya katakan tadi. Orang-orang ketika saya banyak mendengar kesaksian mereka-mereka yang kena COVID, awalnya itu, tapi tidak semua ya saya katakan, tapi awalnya itu mereka bersaksi karena ketakutan pertama. Yang kedua intimidasi. Jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti saya kena, ya. Jadi itu akhirnya kena. Kenapa? Karena pekerjaan iblis tadi apa? Mengintimidasi, menakutkan, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Makanya hari ini warga kerajaan Allah yang di rumah, saya berpesan tetap berdoa, bergandengan tangan dengan keluarga supaya engkau mengalami keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Percayalah apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini, di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu berbicara tentang doa. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita percaya dengan apa yang ditulis di sini. Ya, ditulis di sini dikatakan bahwa, apalagi saya katakan terakhir, sungguh-sungguh percaya apa yang kita doakan itu pasti Tuhan dengar. Kalau itu mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari warga kerajaan kita doa syafaat untuk bangsa Indonesia.
Bapa kami dalam kerajaan surga, dimuliakan namamu Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Bapa, kami berdoa hari ini buat bangsa Indonesia Tuhan. Di tengah COVID pandemi ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau menurunkan roh keselamatan di setiap warga kerajaan-Mu. Engkau memberikan yang terbaik buat setiap warga kerajaan-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan Tuhan, Engkau memelihara Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap warga kerajaan-Mu yang sekarang berbaring terpapar COVID pandemi ini Tuhan. Di rumah sakit atau mereka yang sedang isoman Tuhan. Kiranya darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menyelamatkan Tuhan. Darah Yesus memberikan setiap kebutuhan setiap warga kerajaan-Mu yang sedang sakit ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati dan Engkau adalah Allah dan Engkau adalah Raja segala raja. Karena kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memelihara karena mereka melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami berdoa juga Bapak setiap gembala-gembala, gembala sektor, gembala komsel dan bahkan calon gembala-gembala komsel Tuhan. Kiranya Engkau memelihara mereka di tengah COVID pandemi ini Tuhan. Engkau menyediakan setiap kebutuhan mereka Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupannya Tuhan. Dan Engkau memberikan keselamatan bagi dia, bagi warga kerajaan ini Tuhan. Kami berdoa bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau urapi. Tangan kananmu tetap memegang tangan kanan bumi bangsa Indonesia ini. Karena kami percaya hanya keselamatan daripada-Mu yang terjadi di bumi bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap warga kerajaan-Mu yang menabur, mempersembahkan yang terbaik buat pelayanan kami ini Tuhan. Kiranya kami berdoa, biarlah taburan-taburan yang terjadi ini menjadi benih yang tertanam di tempat yang subur dan menjadi buah-buah bagi setiap warga kerajaan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita pulang dari komsel ini kita berdoa untuk Bapa yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini untuk waktu yang terbaik untuk kami komsel. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan menjadi berkat buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau, memberkati hidupmu, keluargamu, memberkati setiap usahamu dalam nama Yesus. Apa yang kau perbuat dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan senantiasa melindungi engkau di setiap jalan-jalanmu. Jangan engkau takut sebab Tuhan berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dalam nama Yesus kami akhiri komsel Mesianik ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Warga kerajaan Allah, sampai bertemu kembali di komsel online minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.